Bayangkan, jika sebuah negeri yang disebut-sebut sebagai tanah surga, hamparan sawah hijau, gunung yang gagah, laut yang penuh ikan, dan sumber daya alam yang melimpah. Negeri yang katanya tongkat kayu pun bisa tumbuh menjadi tanaman. Tapi di balik kenyataan itu semua, masih ada jutaan orang yang setiap harinya berjuang hanya untuk bisa makan sekali dalam sehari. Yap, negeri itu bernama Indonesia. Kemiskinan di Indonesia bukan sekedar angka di balik laporan statistik. Ia nyata, hidup, dan bernafas di tengah masyarakat kita. Ia ada di wajah anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena harus membantu orang tuanya. Ia ada di tubuh kurus balita yang terkena stunting. Ia juga ada di jalanan kota, di lorong-lorong sempit, dan di pelosok desa yang jauh dari listrik dan air bersih. Tapi bagaimana sebenarnya kemiskinan itu bekerja? Kemiskinan bukanlah kebetulan. Ia bekerja seperti lingkaran setan. Anak dari keluarga miskin yang makin sulit mendapat pendidikan, lalu tanpa pendidikan ia hanya bisa bekerja dengan upah yang rendah. Dan penghasilan pas-pasan membuatnya tidak mampu untuk memperbaiki hidup. Dan akhirnya, kemiskinan itu diwariskan ke generasi berikutnya secara terus-menerus. Sebuah siklus yang nyaris mustahil diputuskan, kecuali ada kekuatan besar yang dapat mengubahnya. Lalu, apa faktor yang membuat siklus ini terus berputar? Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia ada begitu banyak. Ada faktor struktural, seperti pembangunan yang tidak merata antar kota dan desa. Ada faktor ekonomi seperti inflasi yang membuat harga pangan menjadi melonjak, sementara gaji tetap stagnan. Ada juga faktor sosial seperti rendahnya pendidikan dan akses kesehatan. Dan tentu saja ada faktor eksternal dari krisis global hingga perubahan iklim yang menghantam petani dan para nelayan. Namun, ada satu faktor yang sering menjadi akar dari semua masalah, yaitu adalah korupsi. Korupsi di Indonesia bukan sekedar pencurian uang negara. Ia adalah pencurian masa depan bagi banyak orang. Ketika seorang pejabat mengorupsi dana pendidikan, itu berarti ada ribuan anak yang miskin kehilangan haknya untuk belajar. Ketika dana kesehatan dikorupsi, itu berarti ada ibu hamil di pelosok yang kehilangan kesempatan melahirkan anaknya dengan aman. Ketika dana pembangunan jalan dipotong, itu berarti ada petani di desa yang harus tetap terjebak, tidak bisa membawa hasil panennya ke pasar kota untuk dijual. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah paku tambahan yang mengunci rakyat dalam jerat kemiskinan. Berapa besar pengaruhnya? Angkanya jelas tidak main-main. Kerugian negara akibat korupsi setiap tahun mencapai triliunan rupiah. Uang sebesar itu seharusnya bisa membangun ribuan sekolah, menyediakan rumah sakit gratis, dan memberikan modal usaha bagi jutaan UMKM. Tapi kenyataannya, uang itu raib, masuk ke kantong segelintir orang yang akibatnya jurang antara si kaya dan si miskin semakin menganga. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terpuruk. World Bank pernah menyebutkan korupsi adalah pajak tersembunyi yang paling membebani rakyat miskin. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Maka, jangan heran kalau angka kemiskinan kita sulit turun secara drastis. Karena bagaimana mungkin kemiskinan bisa diberantas kalau dana pemberantasnya justru ikut dikorupsi? Lalu, apa solusinya? Mengatasi kemiskinan berarti juga memerangi korupsi, meningkatkan pendidikan, membuka lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, dan memberi bantuan sosial lainnya. Semua itu tidak akan berarti jika uangnya terus bocor di tengah jalan. Pemberantasan korupsi bukan sekedar urusan hukum. Ia adalah syarat mutlak untuk menyelamatkan jutaan rakyat dari kemiskinan. Indonesia bisa saja kaya raya, tapi selama korupsi masih merajalela, kemiskinan akan selalu punya rumah di negeri ini. Maka pertanyaannya, apakah kita hanya akan menjadi penonton dari lingkaran setan ini? Atau kita yang berani memutusnya sebelum generasi berikutnya mewarisi nasib yang sama? Kemiskinan di Indonesia adalah cermin. Ia menunjukkan wajah asli bangsa kita, seberapa adil sistemnya, seberapa jujur pemimpinnya, dan seberapa peduli kita pada sesama. Dan selama cermin itu masih retak karena korupsi, yang terlihat hanyalah bayangan suram masa depan bagi bangsa Indonesia.